Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Desa Dwi Jaya. Kita akan berbincang-bincang kembali bersama Mas Ibnu tentang cara-cara pemberian pakan tanpa melakukan penimbangan atau penyempelan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Tambah gemuk. Tambah gemuk sekarang. Iya, berkat ikan lele ini, Mas. Makin sukses nih Mas. Amin, amin. Jadi dari kecil dulu Mas, yang 3 in tadi Mas ya? Untuk ukuran ikan 3 in. 3 in Mas ya? Iya. Nah dari kecil itu menggunakan langsung pakan, menggunakan PF Mas ya? Ya, yang pertama kita pakai PF dulu dengan ukuran PF 1000 itu dengan berat 10 kilo per sak. Kemudian kita lanjutkan dengan min 1, terus min 2 dan seterusnya sampai sekarang ini posisi ikan ini sudah berumur 1 bulan. Kita gunakan pelet min 3. Itu melakukan pembibisan nggak Mas? Kita selalu memakai pembibisan. Karena apa? Karena ikan lele ini rawan karena memang ikan yang rakus, jadi dia tidak bisa mengukur kekenyangan ikan tersebut. Jadi ketika kita tidak bibiskan, setelah dia makan itu akan mekar di dalam perut. Jadi setelah kita bibiskan, otomatis ikan ini kenyang dan tidak akan mekar di dalam perut. Jadi gitu Pak. Jadi ini tadi kembali lagi untuk cara pemberian pakan Mas ya. Jadi gini Mas, cara pemberian pakan yang benar Mas, tanpa melakukan penyempelan Mas. Jadi kalau harus menyempel atau menimbangkan repot Mas. Kadang-kadang kan di tempat seperti ini kan ikan tidak sama besarnya Mas. Ini kan kalau di tempat tanah kan tidak melakukan penyortiran Mas. Jadi kalau kami gini Mas ya. Jadi waktu kita tebar benih awal ini, kita ini dengan kapasitas 17 kolam ini kita isi 30.000 Mas. Jadi untuk per 1000 ekor ini kita karena memang kolam ini kita isi dengan ukuran 3 in atau sama dengan itu ukurannya 4 sampai 5 sampai 6 cm. Jadi untuk berat ikan ukuran segitu 3 in itu beratnya 2 kilo. Jadi kalau ikan 30.000 ini jadi sama dengan itu 60 kilo tebar benih awal. Jadi untuk 60 kilo tebar benih awal ini kita kalikan 3% Mas. Oh jadi memang jatah per hari 3% Mas kali ya? 3%. Jadi 60 kilo kali 3% itu sama dengan 1,8 sampai dengan 2 kilo per hari. Per hari Mas ya? Ya. Oh jadi tempat Mas Ibnu itu cara pemberian pakan menyempelnya pas saat tebar benih itu Mas ya? Tebar benih kita kan tahu waktu beli itu kan disampelnya dengan cara ditimbang. Ditimbang Mas ya? Jadi kita tahu, kita tinggal kalikan saja itu Mas. Jadi kalau untuk petakan kecil-kecil ini Mas, Ya. kalau dari umur ini jatahnya berapa kilo Mas untuk satu petak Mas? Ini satu petak diisi berapa Mas? Kalau yang besar ini kita isi 3.000. 3.000 Mas ya? Iya, kalau yang kecil ini kita isi 1.500. Jadi pemberian pakannya gimana nih Mas? Cara Untuk pemberian pakannya kita timbang global. timbang global Mas ya? Karena memang dari jumlah total ikan 30.000 itu waktu pemberian pakan awal itu kan hanya menghabiskan 2 kilo. Jadi kita hanya mengira-ngira untuk memberi pakan per petaknya. Yang jelas untuk keglobalannya itu sendiri kita menghabiskan 2 kilo per hari. Jadi kalau selanjutnya Mas, kalau sudah menghabiskan pakan itu Mas, untuk kedepannya gimana Mas cara penambahannya Mas? Nah untuk penghitungan selanjutnya karena memang setelah habis pakan ini 30 kilo otomatis yang dari tebar benih awal ini 60 kilo berat ikan akan menjadi 90 kilo. Dengan 90 kilo ini kita kalikan dengan 3%, itu sama dengan 2,7 atau 3 kilo per hari. Per hari. Kalau kita menggunakan timbangan atau menyampel ikan akan lebih ribet karena dalam waktu 1 minggu mungkin kita akan ngambil sampel ikan, akan kita timbang. Kita hitung berat biomasa dikali jumlah ikan. Itu akan lebih ribet. Jadi kalau kita hanya menggunakan kehabisan pakan itu berapa, kita tambahkan dengan berat tebar benih awal. Kadang-kadang juga kalau kita menimbang ikan berat di biomasa itu kadang-kadang ikan di kolam ini kadang nggak ketemu Mas ya kalau untuk menghitung.
karena memang ikan ini kan namanya ini juga pasti pertumbuhannya beda-beda. Beda-beda Mas ya. Ya, waktu kita ngambil yang pertama mungkin kita dapat yang besar. Iya. Nah, itu tidak ketemu. Tidak ketemu Mas ya. Terus untuk kedepanan Mas, itu kan nambah terus Mas ya. Setiap penambahan cuma tambah terus 3% terus itu Mas. Iya. Kalau untuk ikan lele. Selanjutnya dengan seterusnya begitu. Oh, jadi kalau sampai panen Mas, kalau besar itu cara menghitungnya gimana Mas? Kalau saya pribadi gini Mas, karena memang ikan itu 30.000 Mas. otomatis dalam 1000 itu 3 sak atau sama dengan 90 kilo dalam 1000 ikan. Jadi kita kali 30.000 itu kurang lebih 90 sampai 100 sak. Jadi setidaknya dalam menghabiskan 100 sak itu ikan akan mendapatkan 3 ton. 3 ton Mas. 3 ton ikan. Jadi setelah waktu pas mau panen ini, per seharinya hanya menghabiskan pakan 3 sak atau sama dengan 90 kilo untuk perharinya. Jadi untuk ukuran kolam ini berapa ini Mas? Kalau ukuran kolam ini Mas? Yang ini ukurannya 4x6. 4x6 Mas ya. Kita isi 3000 dengan kedalaman 1 meter ini. Kalau yang di kotaan semen ini Mas? Ini gimana Mas? Di kotaan semen ini Mas, untuk ada nggak Mas? Apa namanya itu? Perbedaannya Mas. Kalau di semen sama di tanah ini. Kalau untuk perbedaan ini sangat jauh. Yang pertama itu rawan dengan penyakit untuk yang ditebar di semen ini. Malahan Mas. Dan selanjutnya juga untuk tingkat pertumbuhannya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kolam yang di tanah. Lihat yang di atas kita Mas yuk. Oke. Yang di semen gimana Mas ikannya? Nah ini ukurannya lebih kecil. Memang karena saya jelaskan tadi, memang itu untuk pertumbuhan sangat lambat. Padahal ngisinya ini sama ini Mas ya. Sama dengan ukuran yang sama, dengan hari yang sama. Tapi perkembangan ikannya memang melambat. Ini diberi daun kangkung ini supaya apa Mas? Ya karena memang awalnya ini banyak mati. Jadi ya saya dengan inisiatif sendiri, mungkin apa karena kepanasan, jadi kita kasih dengan daun kangkung ya. Mungkin atau lahan baru ini Mas yo, Mas yo. Ya memang mungkin ini pengaruh dengan lahan yang baru, jadi mungkin tingkat kematiannya lumayan tinggi karena mungkin pengaruh dari semen itu sendiri. Ini dikasih kangkung semua ini Mas ya, setiap petaan ini. Ini Mas apa dikasih kocoran ini Mas ya? Buat kocoran ini Mas? Iya, karena memang kita namanya cuaca nggak tahu. Nah, ini memang juga biasanya kita kocor kalau posisi lagi panas. Oh, jadi kalau ikan panas bisa langsung dikocor tempat Mas ini. Sudah ada setelan airnya. Mungkin karena lahan baru Mas ya? Mungkin bisa jadi karena memang ini lagi coba. Jadi setiap petaan sudah dikasih kocoran sama Mas Ibnu. Ya Mas Ibnu, terima kasih Mas untuk bincang-bincangnya, dan semoga ilmu Mas Ibnu bisa bermanfaat bagi orang lain Mas ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses selalu, panennya melimpah. Ya, amin ya.